Koperasi syariah. Definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Dalam pengertian lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Samudi di Solo melalui Syarikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya yaitu para pedagang batik di Solo. Kemudian keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia, yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insam Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Apa perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah? Pada koperasi konvensional berfokus pada pengawasan kinerja pengelolaan koperasi saja. Sedangkan koperasi syariah bukan hanya berfokus pada pengawasan kinerja yang berlandaskan prinsip syariah Islam saja, tapi kejujuran di internal koperasi serta aliran dana dan pembagian hasil. Dasar hukum koperasi syariah. 1. Al-Quran dan Hadis terutama tentang prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan takaful. 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama sila kelima dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan simbol dari sila kelima tersebut adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi. Adapun pasal 33 1 dalam UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KUKM nomor 16 per UKM 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang mengatur tentang tata kelola koperasi syariah di Indonesia saat ini. Kegiatan dan usaha koperasi syariah. 1. Penghimpunan dana. Secara umum sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Simpanan pokok, yaitu setoran awal yang merupakan modal dengan jumlah dan besaran yang sama dari setiap anggota. Besarnya simpanan pokok tersebut tidak boleh berada antara satu anggota dengan anggota lain. B. Simpanan wajib, yaitu simpanan yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota dengan jumlah yang disepakati dan penyetoran dilakukan secara periodik dan terus-menerus hingga keanggotaan dalam koperasi syariah dinyatakan berakhir. C. Simpanan sukarela, yaitu simpanan sebagai sebuah bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian berinisiatif untuk menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk dari simpanan sukarela ini terdiri dari dua macam skema, yaitu 1. Skema dana titipan wadiyah dan dapat diambil setiap saat jika anggota membutuhkan. 2. Skema dana investasi yang sengaja ditujukan oleh kepentingan investasi dengan mekanisme bagi hasil baik revenue sharing, profit sharing maupun profit and loss sharing. D. Investasi dari pihak lain merupakan suntikan dana segar dari pihak lain untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat menjalin kerjasama dengan bank syariah ataupun bank milik pemerintah dan penyedia dana lainnya dengan prinsip mudharabah atau musyarakah. 2. Investasi atau kerjasama. Dalam hal melaksanakan kegiatan investasi, koperasi syariah melakukannya dengan skema mudharabah atau musyarakah. Koperasi syariah bertindak sebagai pemilik modal, sahibul mal, dan pengguna bertindak sebagai pelaku usaha mudharib. Contoh pendirian klinik kesehatan, kantin sekolah, minimarket, rumah makan, dan usaha-usaha lainnya. 3. Penjamin kafalah.
merupakan kegiatan penjaminan yang diberikan oleh koperasi yang bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga atau memenuhi kewajiban anggotanya. Contoh, apabila anggota koperasi yang mengajukan pinjaman kepada bank syariah di mana koperasi bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsurannya. Hikmah dan manfaat koperasi syariah: mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. Menghubungkan penyedia dana dan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi menjadi lebih optimal. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. Cukup sekian, terima kasih.